Sri Gunting, firman Tuhan bagi kita, anakan yang akan kita bunuh ialah ikutlah Yesus sehingga kau berbahagia. Bersumber dari Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayatnya ke-31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya kira dengan saya membaca dengan benar dan baik, pikiran kalian bergerak maju. Jadi ternyata ikut Yesus tidaklah sia-sia. Tapi kalau sepintas dibaca seolah-olah Yesus menyuruh meninggalkan kita untuk mengikut Dia. Tinggalkan bapakmu, tinggalkan ibumu, tinggalkan saudaramu, seperti seolah-olah seperti itu. Kalau dibaca dengan benar, nanti kita lihatlah apa yang bisa kita lihat dan dengar sebagai anak-anak Tuhan di sini. Maka kau akan kagum apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan melebihi mereka berpikirnya. Itu sebabnya saya selalu katakan, yang rajin ke gereja harus lebih pintar di sekolah dari orang yang tidak rajin ke gereja. Orang yang rajin ke gereja harus lebih baik kepada bapak dan saudara-saudaranya dan ibunya dibanding orang yang tidak datang ke gereja. Orang yang datang ke gereja akan menemukan lebih banyak kawan dari orang yang tidak datang ke gereja. Dan kawan yang saya maksud ialah kawan yang baik hati. Kalau bisa berkawan, tetapi yang kita kawan orang jahat, tentu kita harus menjadi orang jahat juga. Berkawan bersama orang jahat, lalu sama-sama terjerumus, sama-sama mampus. Yang ini enggak. Kau akan menemukan kawan. Awalnya dia jahat, setelah bertemu dengan kau berubah menjadi baik, dan kau tidak ingin terjerumus. Amin. Nah sekarang pertanyaan untuk kelompok satu. Inilah kelompok satu ya. Boleh? Baca kitabnya lagi nanti. Petrus berkata, aku sudah mengikut Engkau dan meninggalkan segalanya. Apa upah kami? Itu pertanyaannya kan? Jawab. Nah sekarang kalian 1, 2, 3 berdiskusi dulu dalam waktu 20 menit. Apa yang kau inginkan dari Tuhan masing-masing? Moga-moga kalian
kelompok satu ini mewakili mereka. Jadi kau harus bayangkan keinginan kawan-kawan kami ini itu. Bukan hanya keinginanmu, keinginan kawan. Apa keinginanmu? Kau mau minta kepada Tuhan. Oke, bisa. Antara 1. Kelompok 2. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian harus cermat membaca kitabnya. Apa janji Tuhan kepada orang yang mau mengikut Dia? Tulislah pertanyaan. Apa janji Tuhan pada orang yang mau mengikut Dia? Baca, mengikut Yesus. Ada 1. Coba kalian dulu. Yesus 1. Bagaimana maksudnya? Udah. Kelompok 4, 3 orang. Wah, muda-muda. Bagus. Apa komitmen? Tahu komitmen? Tekad. Aku mau mengikut Yesus. Kami mau mengikut Yesus. Remaja Sri Gunting mau mengikut Yesus. Dengan cara bagaimana? Apa komitmenmu? Caranya bagaimana? Jadi pertama keinginan yang kami ingin dari Kristus itu masuk surga. Karena ada tertulis di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan kita mengikut Kristus, upahnya itu ya masuk surga, dan itu keinginan kami semua. Nah, yang kedua, kami mau semua usaha kami itu bisa tercapai. Misalnya kami memiliki suatu cita-cita, dengan kami berusaha kami pasti bisa mencapainya, dan itu nggak cukup hanya usaha, kami juga harus berdoa dan meminta kepada Tuhan, mengikut Kristus. Yang ketiga, kami juga mau Tuhan memberkati kami dan melindungi kami dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir itu kami punya kata-kata, jadikanlah Yesus keputusan hidupmu karena Yesus jalan hidup dan kebenaran. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Bacakan hasil diskusi kami. Apa janji Tuhan jika kita mengikutinya? Kita akan memperoleh keselamatan, sukacita, hidup yang kekal, dan menerima penyertaan dari. Saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan Amang. Bagaimana cara mengikuti Yesus saat ini? Caranya ialah yang pertama, beribadah bersungguh-sungguh dan rajin beribadah ke gereja. Yang kedua, melayani dan melakukan kegiatan di gereja dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan melawan orang tua dan taat kepada orang tua. Yang keempat, menghormati sama manusia atau menghormati yang lebih tua. Yang keempat, menolong sesama. Yang kelima, ketika menghadapi masalah, kita menyelesaikannya dengan cara berdoa dan berusaha. Dan setelah masalahnya selesai, jangan lupa ingat Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawab soal dari Amang. Soalnya adalah apa komitmen atau tekad kami bagaimana mengikut Yesus. Caranya adalah beribadah kepada Tuhan, berdoa setiap hari, dan membaca Alkitab setiap pagi. Mau mengasihi sesama walaupun dia musuh kita, dan tidak meninggalkan Tuhan apapun keadaan kita. Terus pelayanan di gereja seperti bermain musik organ, mengucap syukur tiap hari dalam keadaan apapun. Membawa nyanyian seperti remaja yang terus membawa PA bertujuan untuk mendalami dan mengetahui lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Disiplin dalam berdoa, berpartisipasi dalam mengikuti kebiasaan gereja. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4.